请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。我愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya. Selamat malam Susung Suci. Salam sehat semua ya. Sebelumnya akan Sanjen Kaisu ya. Nah Susung Suci, sebelum kita memulai dengan saya Tan Suryanto ya malam ini sebagai moderator. Sebelum kita mulai membacakan intisari, mari kita berdoa dulu ya agar dunia bisa terbebas dari bencana ya. Mungkin sih. 我的心在镜子中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在镜子中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia bersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana.
Doa selesai. Baik, Sesung Sece, saya akan mulai membacakan intisari pada malam hari ini ya, Sesung Sece. Seperti apa yang kita telah dengar, tadi Master telah membabarkan Dharma buat kita ya. Jadi setiap hari kita sebenarnya kita perlu ada siraman Dharma agar kita tidak mudah untuk terpancing oleh emosi-emosi di sekitar kita ataupun di luar dari diri kita ya. Sehingga kita lebih mudah dari hal-hal yang tidak baik ya, ataupun tidak menjalin jodoh yang tidak baik dengan lingkungan sekitar kita ya. Baik, Sesung Sece, mari kita simak bersama episode pada hari ini, Sutra Trata yang menakjubkan, bab ke-16 panjang usia Tathagata. Episode 1527 dengan tema usia Buddha adalah tak terhingga, berdiam selalu dan tidak pernah lenyap. Ya, silakan host. Lanjut ya. Ya, baik. Catatan tangan. Para makhluk maha tercerahkan masuk ke tengah para makhluk sebagai orang-orang dengan tekad luhur untuk mencari jalan, dikarenakan secara gagah berani mencari kemudian. Maka dikatakan melatih jalan untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mereka telah mencapai pencerahan sempurna, kebijaksanaan dan tindakan yang tiada tara, giat bersemangat dan gagah berani menuju kebodian agung, dengan ikrar dan praktik untuk memupuk buah akibat dan benih sebab dari kebudaan, menghimpun segala dharma bajik untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Nah, Sesung Sece, host ya. Next. Di tempat saya belum muncul ya, co-host. Tampilan rangkuman berikutnya. Baik. Poin pertama ya. Bodhisattva adalah orang yang membangkitkan hati bodhisattva. Juga disebut sebagai para makhluk maha tercerahkan. Mereka telah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung dari kehidupan ke kehidupan. Berkali-kali datang ke kerumunan orang banyak. Semua ini adalah demi ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk, mengemban tanggung jawab yang dipercayakan oleh Buddha. Bodhisattva juga datang ke dunia mengemban misi Buddha, sehingga disebut sebagai orang-orang dengan tekad luhur untuk mencari jalan. Mereka benar-benar mempraktikannya dengan tindakan nyata. Mereka telah membangun tekad untuk memohon dharma agung dan memahami prinsip kebenarannya. Para bodhisattva menggunakan dan menerapkan berkah dan kebijaksanaan, menggunakan dua kaki ini untuk melangkah, serta menerapkan kewelasasian, sehingga telah sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Sekarang mereka membantu orang lain agar dapat seperti ini, dengan ikrar dan praktek untuk memupuk buah akibat dan benih sebab dari kebudayaan. Ini adalah jalan Bodhi, melangkah maju hingga mencapai tingkat kebudayaan. Ini yang disebut memasukin kediaman Tathagata. Nah, Sesung Sece, mari kita lihat ya. Sebenarnya awalnya kata bodhisattva ini di dalam pikiran saya betul-betul adalah makhluk yang betul-betul sudah mencapai pencerahan. Tapi kemudian kita bisa merasakan setiap ceramah ya,
ataupun Master sedang berceramah, Master selalu mengatakan cuwe pusa. Ya, Master menyebut kita murid-muridnya sebagai para bodhisatwa. Nah, seperti apa? Kalau dilihat dari rangkuman hari ini, bodhisatwa itu betul-betul siap melakukan semua kebajikan, ya. Semua kata Master tadi dikatakan bodhisatwa itu mengemban misi Buddha dan masuk ke kerumunan orang banyak. Sebenarnya bodhisatwa ini sangat mengenal Buddha Dharma. Ya, tadi Master sudah sampaikan, namun belum mencapai secara menyeluruh. Yang sangat berpengalaman mirip seperti tercerahkan. Ya. Mereka perlahan-lahan sudah semakin menyerupai Buddha. Tidak banyak berbeda, tetapi masih memiliki sedikit delusi dan sebab dan kondisi mereka. Nah, bodhisatwa juga harus sangat rendah hati. Sesungguhnya di sini dengan kata-kata begini, dalam pikiran kita, mungkin kita bisa ya merasa bahwa kata bodhisatwa itu ditujukan kepada orang-orang yang betul-betul sudah seperti dalam cerita-cerita Sang Buddha di Jataka ya. Betul-betul bodhisatwa itu seperti sosok. Dalam kehidupan ini, ya kita dalam melakukan kegiatan suci, apakah kita sudah pantas atau layak disebut sebagai bodhisatwa? Mungkin sesungguhnya punya pendapat yang bisa lebih terasa bagaimana perasaan disebut bodhisatwa ya. Tapi saya pernah mendengar satu lagu ya, adalah Cijijen ya, di mana di dalam kegelapan kita bisa menyalakan sebuah pelita. Itulah seorang bodhisatwa, di mana tempat yang sangat dingin kita setempuh di mana ada kesulitan ya, di sana kita bisa membantu orang, italah bodhisatwa. Jadi bodhisatwa itu susah gak sih dilakukan? Sesungguhnya mau bilang mudah, sesungguhnya sudah rasakan. Mau bilang susah, apakah sesungguhnya juga telah menjadi dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Semuanya adalah bodhisatwa. Nah, mari kita lihat sesungguhnya. Silakan poin berikutnya, host. Poin kedua. Baik. Poin kedua, dunia ini penuh dengan penderitaan. Inilah sebabnya para bodhisattva menggunakan jiwa kebijaksanaan dari tubuh Dharma. Semua Buddha dan bodhisattva melakukan ini. Oleh karena itu, tiada lagi tumimbal lahir, samsara, atau panjang pendeknya usia. Sehingga jika direntangkan sampai selaksa kalpa, juga tidak terasa panjang. Dan bila dipersingkat hingga sebersih pikiran, juga tidak terasa pendek. Semua pikiran mereka tertuju untuk menuntun dan membebaskan para makhluk. Sehingga mereka menampakkan usia hidup yang panjang atau pendek. Dikarenakan batin mereka tiada ganjalan sama sekali, makanya memperoleh keluasan dengan panjangnya usia hidup. Nah, sesungguhnya di sini tiada lagi tumimbal lahir atau samsara. Kita sudah pernah mendengar ya, Master mengatakan samsara. Jadi samsara
di sini sebenarnya ada dua ya, samsara atau vensense, berdasarkan sense. Jadi sampai di mana pelatihan diri kita ini masih mesti lihat ya, mesti lihat bagaimana kita menjalankan ini sense. Ini di sini direntangkan sampai selaksa kalpa juga tidak terasa panjang. Dipersingkat hingga sebersih pikiran juga tidak terasa pendek. Artinya apa Susung Suci? Di sini Master tadi juga mengatakan bahwa meskipun mereka hanya hidup dalam waktu singkat, sesungguhnya sebersih niat membangkitkan tekad akan menghasilkan praktek selama kalpa yang tak terhingga jumlahnya. Nah, ini pemahamannya di sini ya. Namun demi menuntun dan membebaskan para makhluk, mereka menempatkan usia hidup yang panjang atau pendek. Dikarenakan batin mereka tiada ganjalan sama sekali, makanya memperoleh keleluasan dengan panjangnya usia hidup. Jadi bagi mereka sudah tidak ada masalah ya sesungguhnya. Tapi untuk menuntun dan membebaskan para makhluk, nah mereka perlu ya menempatkan usia hidup. Baik, kita lihat naskah sutranya. Demikian aku telah mencapai kebudaan semenjak masa yang sangat lampau dulu. Panjang usiaku adalah asem kira kalpa tak terhingga, berdiam selamanya dan tidak pernah lenyap. Ini terdapat di Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Mari kita lihat poin berikutnya. Silakan Pak Host. Naskah Sutra. Para pria berbudi, panjang usia yang telah kucapai sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva. Sampai sekarang masih belum berakhir dan akan berlangsung selama 2 kali lipat dari panjang usia ini. Terdapat di Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Baik, next, co-host silakan. Kita lihat rangkuman berikutnya ya. Poin ketiga. Ya, poin ketiga selesai. Meskipun Sang Buddha sudah memasuki usia tua dan tidak lama, kemudian akan memasuki parinirwana. Sebenarnya panjang usianya belum berakhir. Buddha menyampaikan berapa panjangnya, berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Buddha sekarang mengatakan, aku telah mencapai kebudaan semenjak masa yang sangat lampau dulu. Bukan hanya terjadi pada kehidupan ini, kehidupan saat ini. Disampaikan kalau semenjak lama sudah mencapai kebudaan. Sangat lama artinya kekal memberi manfaat para makhluk sampai masa mendatang. Buddha tanpa henti melatih diri dan mencapai kebudaan. Sang Buddha menampakkan wujud di dunia saat sekarang. Terlahir di kerajaan Kapilawastu, mencapai pencerahan, semua ini hanyalah gambaran. Buddha ingin menyampaikan bahwa buah yang sesungguhnya adalah berdiam selamanya. Kebenaran sejati tak terbatas, tanpa batas dalam ruang dan waktu. Sepanjang hidupnya ini hanya karena sebab dan kondisi. Dia kembali mewujudkan penampakannya. Usia hidupnya adalah tidak dapat dihitung waktunya. Maka dikatakan beliau berdiam selamanya dan tidak pernah lenyap. Nah, sesungguhnya kita lihat Buddha tuh adalah kekal ya, selamanya ada. Walaupun setelah mencapai kebudaan, maka kekal selamanya. Karena kekal, makanya tidak pernah lenyap. Karena kekal, bagaimana bisa ada lenyap? Bagaimana bisa ada pemadaman atau lenyap? Tentu tidak ada ya. Jadi ini sebenarnya adalah hanya merupakan sebuah manifestasikan ilusi. Jadi hidup bagaikan mimpi, ilusi, seperti embun dan petir. Begitulah kehidupan manusia, begitu hampa dan semu atau ilusi, seperti sebuah sandiwara. Jadi Buddha manifestasi lagi dan lagi.
memberi manfaat bagi para makhluk lagi dan lagi. Manifestasi ini adalah sebuah metode pengajaran. Nah, sesungguhnya 3 hari ini di Jakarta ya, di JI Expo ya, sesungguhnya mungkin sesungguhnya yang terutama di Jakarta ya, atau sedang berkunjung di Jakarta ya, mungkin ada kesempatan untuk menyaksikan ya Siddhartha musikal ya. Jadi Secamoni Fochuan dengan dari ceramah master ya. Nah, kalau di J Expo itu ditayangkan Buddha menambahkan wujud di dalam dunia ini ya, di dunia saha ini ya. Bagaimana dia terlahir seperti ini ya di kerajaan Kapilawastu ya. Permaisuri pada waktu itu diceritakan berumur 40 tapi belum mempunyai anak. Nah, tapi setelah melahirkan Siddhartha, kemudian Permaisuri meninggal ya. Dan itu diasuh oleh nah, sesungguhnya di sebuah perjalanan proses ya. Tapi sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya sangat dalam ya, sampai ada Dewa Data ya, tapi kita lihat itu sesungguhnya mungkin di Zoom ini juga tadi menikmatinya ya. Ini masih dalam pertunjukan, saya rasa ini show kelima ya, sampai jam 9. Nah, itu yang terakhir. Mungkin sesungguhnya yang sebelum hari ini nanti boleh ya, mungkin punya pandangan, punya apa yang dipahamin, boleh kita sharing di sini ya. Karena di sini kita banyak melihat. Kemarin juga saya ada ketemu, ada sesiong dari Pekanbaru ya, tapi saya lupa kita di sana ada stand Cingse ya, Cingse Boot and Cafe itu. Beliau berkunjung sambil berbincang-bincang. Nah, saya rasa nih seci saya sempat bertanya apakah kenal sama Sesi Mulyadi atau Seci Valentina. Ya, dia pun tahu ya. Tapi dia berkegiatan di PL katanya. Jadi sempat mengabadikan foto bersama saya, tapi saya lupa namanya. Baik, kita lihat lagi poin berikutnya. Silakan, co-host, kita lanjut lagi. Nah, poin keempat, sedari hakiki mempraktekkan jalan bodhisattva, maksudnya memang dari awal mempraktekkan jalan bodhisattva, yaitu pada masa Mahabhijna Janabihu, dimulai dari masa Buddha Mahabhijna Janabihu sebagai pangeran ke-16. Dia mulai membangkitkan tekad kendaraan besar. Berapa lama waktu yang sudah berlalu sejak saat dimulai? Pada bab perumpamaan kota gaib telah dibahas tekad luhur yang dibangkitkan di masa itu, dan membina praktek bodhisattva adalah pada kalpa sebanyak butiran debu. Ini berulang terus dan sudah tidak terhitung banyaknya. Kemudian bertemu dengan Buddha Bhisma Garjita Swara Raja, yang juga memberikan ramalan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Kemudian bertemu lagi dengan Buddha di Pangkalan. Periode demi periode seperti ini, seorang Buddha muncul ke dunia harus melewati berapa banyak kalpa. Juga ada kalpa tak terhingga telah bertemu dengan begitu banyak Buddha. Jadi beginilah cara bagaimana beliau berlatih untuk menerima peramalan kebudayaan. Dia telah berlatih dengan cara ini sepanjang waktu. Menerima peramalan akan mencapai kebudayaan. Pelatihan di masa lampau perjalanan ini adalah sebuah jejak. Jadi sesungguhnya apa yang dilalui oleh Sang Buddha itu juga memerlukan proses yang panjang ya sesungguhnya. Bisa dilihat dari sini di zaman Buddha
Mahabhijnana Bihu pun sebagai seorang pangeran ke-16 ya, pada waktu itu ya. Nah, Sesung Sece tentu udah pernah dengar, mungkin Sesung Sece pernah mendengar juga ya. Ada Buddha yang tadi disebut Mahabhijnana Bihu, kemudian ada Buddha Bhisma Garjita Sawara Raja, kemudian Buddha di Pangkara. Tapi kita juga pernah mendengar ya, ada Buddha Vispu, terus kemudian Buddha pada masa Kalpa besar sekarang nih, ada Buddha Kerakucanda, ada Buddha juga Buddha Sakyamuni ya tentunya. Nah ini 7 Buddha atau disebut Sabta Buddha. Tentu mungkin Sesung Sece juga pernah mendengar Buddha-Buddha yang lain, entar boleh ditambahkan ya, atau mungkin pernah dengar ada Buddha apa pada waktu itu. Jadi cerita Buddha itu adalah suatu metode terampil ya, itu juga menunjukkan sebuah jejak ya, Sesung Sece. Nah mari kita lihat lanjutannya ya. Baik, silakan co-host poin berikutnya. Silakan. Panjang usia yang telah kucapai dari hakiki adalah jiwa kebijaksanaan dari Sang Budaya. Panjang usia yang berasal dari benih sebab sedari hakiki mempraktikkan jalan bodhisattva masih saja belum habis. Saat Buddha pertama kali mencapai kebudaan, beliau sudah mendapatkan panjang usia yang diperoleh sekarang ini. Ini berasal dari praktek jalan bodhisattva yang telah Sang Buddha lalui. Apabila kita menggunakan tubuh untuk apabila kita menghitung dengan panjang usia kebijaksanaan, panjang usia ini akan menjadi tak terhingga dan tak terbatas. Dengan Sambhogakayanya, dia bisa menampakkan wujud tubuh ini. Buddha Sakyamuni yang juga adalah seorang pangeran, saat sebab dan kondisi sudah matang, beliau memanifestasikan tubuh ini untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan beliau. Buddha Sakyamuni telah melewati 6 kelompok alam karena Buddha adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, yaitu mencakup kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembaban, dan kelahiran secara spontan. Neraka adalah kelahiran secara spontan. Ketika setelah mereka meninggal dunia, mereka terlahir di alam neraka. Ini sebabnya tubuh belasan yang telah sempurna dalam segala praktek dan dihiasi oleh segala kebajikan juga tiada habis-habisnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya Sesung Sece ya. Kalau panjang usia, ya sebenarnya panjang atau pendek sih Sesung Sece. Kita lihat Buddha lahir di dunia ini dan mencapai parinibbana berapa lama sih Sesung Sece? Mungkin Sesung Sece masih ingat ya. 80 tahun. Nah, tapi kalau diukur dari mana Buddha meninggalkan jejak dari India ya, tentu pernah diceritakan ya oleh Sesung Sece yang di Taiwan ya. Nah, itu bisa diukur ya, tempatnya berapa lama sih beliau mencapai satu tempat dan ke tempat lain. Tidak banyak ya, tapi kenapa banyak bodhisattva, mahasatwa yang muncul di dalam bumi dan menyatakan bahwa beliau itu adalah muridnya. Bagaimana menurut Sesung Sece? Sangat tidak masuk di akal. Beliau tidak pernah menerima mana itu tidak jauh, tapi bisa bermunculan di mana-mana. Ya, inilah yang membuat kita harus mengikuti terus bagaimana
jejak-jejak Sang Buddha itu bisa di dalam kehidupan pada masa itu ya. Dan kenapa sampai sekarang nih kita masih ingin menggali terus ya. Kenapa Buddha pada waktu itu terlahir, tapi bukan pada saat Buddha terlahir di dunia ini. Tapi kalau ditelusuri, jejaknya sangat-sangat lama sekali. Kalau dari Buddha tadi Buddha Mahavijjanjana Bihu, kita hitung itu pun sudah sangat lama sekali ya. Bagaimana panjang usia yang sesungguhnya. Nah, saja. Kita lihat lagi poin berikutnya. Ini ada keterangan-keterangan yang perlu kita pahami ya. Baik, Koho silakan. Poin yang berikutnya. Poin ke-6 ya. Mempraktekkan jalan bodhisattva. Berikrar untuk menyelamatkan seluruh makhluk, barulah memasuki nirwana tanpa sisa. Selama proses mempraktikkan jalan bodhisattva ini, Buddha senantiasa berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Sama seperti bodhisattva Sitikarma, kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebuddhaan. Sekarang periode Dharma sejati juga telah berlalu. Periode Dharma mirip juga telah berlalu. Pada periode kemunduran Dharma sangat membutuhkan Dharma. Lihatlah kekeruhan pada masa kemunduran Dharma. Dunia jahat yang dipenuhi kekacauan. Di dunia jahat yang penuh dengan kekeruhan, para makhluk memiliki noda berat. Pada saat ini, dunia membutuhkan Buddha Dharma. Oleh karena itu, jika para makhluk belum terselamatkan semuanya, maka praktik di jalan bodhisattva tidak akan berakhir. Karena batin Buddha, Sang Buddha, masa tanpa Buddha, Buddha Dharma. Setelah kelahirannya, baru kemudian berkembang Buddha Dharma. Tadi diterangkan oleh Master ya, pada saat air pencerahan disebarkan ya. Nah, tadi kau juga ada ya, apa disampaikan ya, perjalanan beliau sampai mencapai. Saya akan sampaikan juga kepada Sesung Suci. Di sini ada menyinggung nirwana tanpa sisa. Nah, Sesung Suci, biasa kita cuma dengar nirwana aja, ya. Tapi di sini disinggung nirwana tuh sebenarnya ada dua jenis nirwana ya, yang tanpa sisa. Apa pasti itu ya. Maaf ya Sesung Suci, mendadak saya punya internet terloncat keluar, akhirnya saya harus mengulangi lagi. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Nirwana dengan sisa, jadi maksudnya masih memiliki tubuh ini, sehingga masih bisa merasakan dingin dan panasnya.
ya, bisa karena masih ada tubuh jasmani ini ya. Nah, mari kita lihat lagi nirwana tanpa sisa yang hari ini disampaikan oleh Master adalah dua jenis delusi dari pandangan dan pemikiran keliru serta tubuh yang merasakan 5 agregat semuanya telah dipadamkan sepenuhnya. Tiada lagi bersisa, ini dinamakan nirwana tanpa sisa. Nah, sesung suci, kita kembali lagi, kita lihat nirwana itu apa sih ya? Nirwana itu maksudnya kita telah menghapus kerisauan dari pandangan dan pemikiran. Masih ada kerisauan batin sebanyak butiran debu. Melenyapkan kedua jenis kerisauan ini disebut dua jenis nirwana. Juga disebut maha parinirwana. Disitulah tempat yang tentram dan bahagia, sehingga benih dan buah telah terputus siklusnya. Jika kita dapat memutuskan kerisauan, hukum sebab musabab, maka akan mendapatkan dua jenis nirwana. Yang diputuskan oleh kendaraan kecil adalah kerisauan pandangan dan pikiran. Ajaran kendaraan besar adalah ketika kamu memasukin kerumunan orang banyak dan tidak ternoda dalam kerumunan orang, dapat memutuskan delusi butiran pasir dari kegelapan batin, dapat mencapai misi untuk membimbing para makhluk. Ini disebut buah besar. Dia dapat mencapai ikrar agung. Nah, kemudian tanda dari nirwana paling akhir yang senantiasa hening dan padam, kita harus terus melangkah hingga mencapai tingkat akhir. Kita sekarang mempelajari ajaran Bodhisattva, harus teguh akan tekad pembinaan dari kita mencapai kondisi kebudaan. Jadi pada akhirnya kembali pada kekosongan. Kita sepenuhnya tidak ada kemekatan lagi. Jadi kemekatan ini yang membuat kita sulit untuk terlepas ya. Baik, sesung suci. Jadi nirwana dengan sisa dan tanpa sisa. Dan di sini juga ada disampaikan bahwa 3 tubuh ini ya, sesung suci ya. 3 tubuh ini sesung suci ada pernah dengar ya, ada tubuh dharma ya, ada tubuh perubahan, ada tubuh penjelmaan ya. Jadi ada dharmakaya, sambhogakaya, dan nirmanakaya ya. Ketiga tubuh itulah membuat Sang Buddha tidak pernah ya, artinya meninggalkan dunia saha ini. Di mana kita pernah mendengar bahwa di sana ada pagoda, di mana tubuh Dharma Sang Buddha ada di sana. Lengkap ya, sempurna ya, sesung suci. Jadi tadi juga disampaikan oleh Master bahwa sebenarnya Buddha tetap ada di dunia ini. Tapi bagaimana kita mempelajari bahwa Buddha bisa parinirwana? Jadi Buddha akan meninggalkan dunia ini, apakah begitu? Nah, sesung suci bisa ambil dari pandangan yang disampaikan oleh Master ya. Sesungguhnya Buddha tuh pernah meninggalkan kita gak sih? Jawabannya mungkin sesung suci bisa jawab ya nanti ya. Baik, kita lihat apakah masih ada poin berikutnya. Baik, poin ke-7. Prinsip kebenaran adalah abadi, namun bentuk dan fenomena sudah tidak ada lagi. Ini adalah pada era Sang Buddha, maka terdapat lebih dari 90 ajaran non-Buddhis. Ajaran non-Buddhis sangat banyak, sudah seharusnya kita mempertahankan Dharma Buddha agar abadi. Maka Sang Buddha masih berada di kerumunan orang banyak. Buddha juga mengatakan kepada kita, setiap orang adalah Buddha. Asalkan kita melatih diri berdasarkan prinsip kebenaran ini, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri dimanapun juga. Inilah yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha kepada kita. Buddha Dharma adalah abadi.
Sehingga benih sebab telah menjadi buah akibat dan berpadu dengan tubuh Dharma dan Dharma kaya. Karena walaupun Buddha mengatakan saya telah mencapai kebudaan, ini adalah prinsip kebenarannya selalu ada. Ketika prinsip kebenarannya ada, maka usia Buddha masih ada. Inilah usia yang dimaksud Buddha, sehingga berlangsung selama 2 kali lipat dari panjang usia ini. Artinya akan selalu diteruskan, sehingga asalkan ada Buddha Sakyamuni memberikan kita arah tujuan, kita terus berjalan, maka jalan ini akan terus dibuka. Prinsip kebenaran yang sama, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati menggunakan keberkahan dan kebijaksanaan. Makhluk mahasadar harus terjun ke masyarakat, memohon ke atas dan membimbing ke bawah. Inilah menerapkan kewelasasian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Nah, tadi Sesong Cece juga disampaikan ya di ceramah Master ya, bahwa banyak juga orang yang mengerti bahwa hidup ini menderita. Ini melatih diri, ingin melatih diri, namun tidak mendapat arah tujuan prinsip kebenaran. Arah dari prinsip ini telah kacau, kata Master tadi ya. Masing-masing melatih diri dengan cara sendiri-sendiri, sehingga ajaran non-Buddhis sangat banyak. Sudah seharusnya kita mempertahankan Dharma Buddha agar abadi. Nah, kalau setiap orang adalah Buddha, asalkan kita melatih diri berdasarkan prinsip kebenaran ini, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Ivo singwi cising ya. Dimanapun itu, Buddha Dharma adalah abadi. Jadi Buddha Dharma itu tetap ada ya Sesung Suci ya. Tidak pernah dilekang oleh waktu, tapi tetap ada di dalam hati setiap orang. Disinilah menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Jadi tekad guru adalah tekad kita juga ya. Sesung Suci pernah melihat satu foto di Jingse, master ya, dengan satu telunjuk menunjuk ke satu arah. Inilah kita punya arah tujuan Sesung Suci. Momen fungsian ya. Di sanalah kita harus mencapai. Dan di sana, kalau Sesung Suci melihat bulan, Sesung Suci melihat telunjuk Sesung Suci yang menunjuk ke bulan atau bulannya Sesung Suci. Ini kan pernah disampaikan oleh Sesung Janur juga ya Sesung Suci ya. Mungkin Sesung Suci masih ingat ya. Nah di sanalah pemahamannya. Jadi kita harus memahami tujuan kita ya. Tapi kita perlu telunjuk itu untuk menunjukkan arah kepada kita. Siapa yang menunjukkan arah? Ya tentu Buddha juga telah melalui banyak suta-suta ya. Dan juga di dalam kehidupan ini kita berjodoh bisa ketemu dengan master, ya guru kita yang maha pengasih dan maha penyayang, menunjukkan satu arah untuk kita melatih diri. Nah, disinilah arah yang harus kita tuju ya Sesung Suci. Sehingga kita tidak sampai jatuh ke alam neraka ya. Master mengatakan kalau Siti Karma, Buddha Siti Karma, Bodhisattva Siti Karma ke neraka untuk menjaganya, tapi kalau master menjaga di pintu luar neraka ini ya, sehingga tidak sampai orang bisa jatuh ke dalam. Di sini kita belajar ya Sesung Suci. Baik, masih ada co-host? Masih ada? Di tempat saya belum. Ya,
Maaf ya, Sesung Sece. Ini internetnya memang tidak bersahabat sama saya atau karma saya lagi jelek nih hari ini. Baik, Kangen Sesung Sece yang telah bersama-sama ya. Kita telah bersama-sama memahami ya Sutra Teratai pada episode 1527 dalam rangkuman ini. Sesi sharing saya akan buka segera. Di sini Vivilian setelah raise hand ya. Mungkin kita kasih kesempatan pertama ya. Silakan Vivilian Sesiong Sece, Kangen Suryanto Sesiong. Ya, silakan. Mungkin bisa dekatkan mic-nya Sece. Masih agak kecil suaranya. Ya. Silakan. Naskah sutra yang pertama. Demikian aku telah mencapai kebudaan semenjak masa yang sangat lampau dulu. Panjangnya usiaku adalah asem kaya kalpa yang tak terhingga. Berdiam selamanya dan tidak pernah lenyap. Dengan berdiam selamanya ini membandingkan benih sebab dan buah akibat. Disampaikan semenjak lama sudah mencapai kebudaan. Sangat lama yaitu kekal, tidak pernah lenyap dan memberi manfaat kepada para makhluk pada masa mendatang. Jadi di sini dikatakan bahwa Buddha telah mencapai kebudaan dan juga kekal selamanya sehingga tidak akan pernah lenyap. Semenjak masa yang sangat lampau dulu, Buddha kembali mewujudkan penampakan ini dan usia hidupnya asamkaya kalpa yang tak terhingga. Yaitu dikatakan Buddha menampakkan wujud tubuh dan memanifestasikannya untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaannya. Dan juga panjang usia ini berasal dari benih sebab yang tiada habis-habisnya. Apalagi panjang usia buah akibatnya itu akan berlangsung selama 2 kali lipat. Dan juga panjang usia kebijaksanaan yang dicapai ketika mempraktekkan jalan bodhisattva pada masa lampau itu adalah juga tak terhingga ya. Jadi semuanya itu menunjukkan bahwa panjang usianya itu menjadi 2 kali lipat. Dan naskah sutra yang kedua, para pria berbudi, panjang usia yang telah kucapai sedari hakiki mempraktekkan jalan bodhisattva sampai sekarang ini masih belum berakhir dan akan berlangsung selama 2 kali dari panjang usia ini. Jadi ini dikatakan bahwa pada masa Buddha Mahabhidnana Pibu itu yaitu sebagai pangeran yang ke-16, Buddha telah membangkitkan tekad kendaraan besar sehingga beliau bisa mempraktekkan jalan bodhisattva ini. Dan inilah yang disebut dengan aspek pokok. Dan juga Buddha telah bertemu dengan Buddha Bhisma Garjitaswara Raja dan juga Buddha Dipangkara dan beliau memberikan peramalan kepada Buddha Sakyamuni bahwa beliau akan mencapai kebudaan. Dan ini semuanya adalah aspek di dalam aspek jejak. Dan dikatakan lagi bahwa
Benih sebab itu telah menjadi buah akibat dan berpadu dengan tubuh Dharma. Bagaimana mungkin ada habisnya dan juga tidak bisa dihitung dengan angka. Panjang usia di masa mendatang itu 2 kali lipat dari panjang usia pada masa lampau. Dan juga dikatakan bahwa dalam mempraktekkan jalan bodhisattva berarti telah berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk memasuki nirvana yang tanpa sisa. Jika para makhluk itu belum terselamatkan semua, sehingga praktek di jalan bodhisattva ini tidak akan berakhir. Dan juga tubuh balasan, yaitu Sambhogakaya yang telah sempurna dalam segala praktek dan telah dihiasi oleh segala kebajikan, ini juga tiada habis-habisnya. Dan juga dikatakan bodhisattva telah menyempurnakan jiwa kebijaksanaan dari tubuh Dharma, sehingga tiada lagi samsara. Dan juga jika dipersingkat hingga sebersih pikiran, juga tidak terasa pendek. Ini demi menuntun dan membebaskan para makhluk. Mereka menampakkan usia hidup yang panjang, dan batin mereka sudah tidak ada kerisauan lagi, sehingga bisa memperoleh keleluasaan dengan panjang usia hidup ini. Cảm ơn sư兄sư姐. Baik, Kan'an ya, Vivilang Sece ya. Nah, Sesung Sece. Vivilang Sece 2 hari ini juga ikut di J Expo ya, piket di sana ya, di Chingse Cup. Kita di ada pameran Chingse di sana juga ya kita ya. Dastan ya. Nah, tapi Vivilang Sece luar biasa ya. Yang dia tawarkan adalah buku 1 set 37 faktor pencerahan. Mungkin Vivilang Sece bisa, ini ada berapa buku yang telah laku terjual? Ya, kemarin itu 10 set buku yang berarti 20 biji, 20 buah ya. Iya. Jilid 1 dan 2. Hari ini ada kurang lebih 8 set yang 1 set. Dan sisanya itu yang jilid 1 aja. Karena ada juga orang yang katakan saya coba baca dulu buku yang jilid 1 setelah saya mengerti, saya akan beli lagi nanti di Chingse Bookstore. Jadi saat saya menawarkannya, itu juga tidak mudah sebenarnya. Karena dari sekian ribu orang, mungkin sekira-kira ya 800 atau berapa orang ya, itu kita harus bisa menilai kira-kira yang bisa membeli itu adalah orang yang betul-betul suka membaca dan juga tertarik dengan ajaran Buddha dan juga mau membina diri. Jadi saya katakan saat saya menawarkan bahwa dengan kita membaca buku ini adalah ajaran mendasar dari ajaran Buddha, dan juga dengan kita melatih batin kita, yaitu kita bisa menjadi lebih sabar dan menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kita harus baca dulu tahap demi tahap ini yang 37 faktor itu agar kita bisa tercerahkan. Jadi dengan adanya sedikit minat pun mereka sudah langsung mau membeli. Tapi ada juga banyak yang tidak berminat ya. Jadi kami baru mengatakan bisa waktunya sebentar, itu tangan mereka langsung nggak mau. Jadi kita benar-benar harus bisa menilai ya kira-kira
jalinan jodoh juga ya, bahwa orang ini akan membeli buku ini dan membacanya dan merasa tertarik. Jadi kita harus betul-betul mempergunakan waktu yang demikian singkat itu ya, karena mereka datang kan dengan sudah hampir terlambat, jadi mereka itu harus cepat-cepat langsung masuk. Saat pulang pun ada yang mau cepat-cepat pulang, jadi kita hanya perlu waktu kurang lebih ya setengah jam itulah kita harus bisa memberikan ya memberikan mereka semacam inspirasi ya agar mereka juga mau membacanya buku itu. Ya Kang En. Baik Kang En ya, Vivian Secie, luar biasa ya. Nah, ya sebenarnya saya juga mempunyai pemikiran begini ya. Terlepas dari yang kita tawarkan, ya beli atau tidak itu nomor 2. Tapi bagi kita dalam pelatihan diri, kita telah menjalin jodoh baik dengan orang dengan buku Dharma. Ya saya rasa inilah poin-poin yang untuk pelatihan diri ke dalam. Ya, jadi kita juga sedang mengajak mereka untuk terlepas dari samsara itu sendiri ya. Terlepas dari sekarang apa yang dia nikmati itu adalah hasil masa lalu. Tapi belum tentu ya, kehidupan akan datang kita masih mempunyai berkah yang seperti itu ya. Tapi dengan adanya arah, tujuan, pedoman, sehingga dengan buku-buku yang bisa dibaca, akhirnya mereka juga bisa menjalin jodoh baik dengan orang lain juga. Ya, jadi estafet cinta kasih ini harus berlanjut ya sesungguhnya. Ya, karena Vivian Secie telah menggenggam kesempatan untuk menjalin jodoh baik dengan tamu-tamu yang di sana ya. Dan ini luar biasa sesungguhnya. Siddhartha The Musical ini bisa mengumpulkan begitu banyak tamu-tamu dari banyak wihara-wihara ya, dan juga banyak dari latar belakang yang dari apa? Saya juga melihat ada yang pakai pakai jilbab atau pakai apa ya, tapi mereka juga hadir ya, saya tidak tahu dari mana, tapi luar biasa ya sesungguhnya ya, mereka juga ingin memahami Buddha Dharma ya. Nah ini yang membuat kita harus lebih yakin ya bahwa apa yang kita jalankan ini tidak semata-mata hanya sebuah kisah atau jejak ya, tapi kita mengajak mereka untuk memahami Dharma di dalamnya. Baik, sesungguhnya apakah masih ada yang mau berbagi? Ini jam 20.40. Kalau belum ada, apakah kita masuk kuis dulu ya? Mungkin host bisa persiapkan kuis pada malam hari ini. Nah, kuis pada malam hari ini biasanya juga ada ini ya, ada souvenir ya. Apakah Tina Secie ada di tempat atau mau sampaikan? Silakan. Malam Sesium, Kang En Sesium. Ya, silakan. Ya, malam ini ada hadiah buku 37 faktor pencerahan yang jilid 2. Ini didonasi oleh Leidona Adriani Secie ya dari Barat 1. Ya, semoga buku ini bisa memberikan motivasi kita sendiri untuk mencerahkan diri kita sendiri. Kan En ya. Baik, Kan En ya, Tina Secie. Ini Kan En sebelumnya kepada Dona Andriani Secie ya, yang telah mendonasikan buku 37 faktor pencerahan jilid 1 ya Secie ya, jilid 1 ya. Baik. Oh ya, jilid 1 Sesium. Ya, baik. Kan En ya, Tina Secie dan Lina Lumbini Secie. Sesium, harusnya ini jilid 2 Sesium, cuman fotonya mungkin salah. Fotonya ini di jilid atas 2. Ditulis pencerahan jilid 2 ya. Yang Leidona Andriani dananya jilid 2. Yang jilid 2 ya. Oke. Iya. Baik. Jadi tetap buku tetap diambil di Cingsibu Jakarta dengan Yanti Secie atau di Cingsibu Medan ya. Untuk pengambilannya siapa aja bisa hubungi Lina Lumbini Secie. Tapi bisa diambil di Cingsibu Medan ya. Kan entat ya. Baik, Kan Entina Secie atas koreksinya.
Ini adalah buku 37 faktor pencerahan jilid 2 ya, Seseng Sece ya. Baik, kita mulai kuis ya. Seseng Sece mempersiapkan diri. Silakan. Hari ini banyak ya tentang cerita-cerita Sang Buddha ya. Raja Kera yang murah hati. Silakan. Soal nomor pertama. Apa yang harus kita miliki untuk mencapai kebudaan? A. Sebersih welas asih dan kondisi yang murni. B. Benih dan kondisi yang murni. C. Kebijaksanaan dan kebajikan yang murni. D. Kebajikan dan niat yang murni. E. Sebab dan akibat yang murni. Silakan dijawab ya, Seseng Sece. Menurut Seseng Sece yang mana yang tepat? Kalau waktunya sampai, co-host silakan di close ya. Baik. Tetap semangat, Seseng Sece. Silakan dijawab. Apakah udah close, co-host? Baik. Ya, keadaannya Haliman Seseong. Kita close. Kita lihat jawaban nomor 1. Silakan, co-host. Ternyata memiliki benih dan kondisi yang murni. Ini yang tepat ya. Baik, ternyata jawabannya adalah 1B. Benih dan kondisi yang murni. Baik, kita lanjut soal nomor kedua. Siap-siap ya, Seseng Sece. Anjing yang berani. Ini cerita ke-215 ya. Silakan soalnya. Apa yang hendaknya kita lakukan untuk menghapus ketamakan, kebencian, dan kebodohan? A. Bertobat setiap waktu. B. Berkeyakinan setiap waktu. C. Berlindung setiap waktu. D. Berpendapat setiap waktu. E. Berpandangan setiap waktu. Silakan dijawab, Seseng Sece. Yang mana menurut Seseng Sece yang tepat? Mungkin Seseng Sece telah mendengarkan cerita ini. Masih ingat? Silakan. Masih ada? Close ya. Keadaan Haliman Seseong. Kita lihat jawaban yang tepat. Silakan. Jawaban yang tepat soal nomor 2 untuk bertobat setiap waktu. Bertobat setiap waktu ya, Seseng Sece ya. Soal nomor 2A itu yang benar. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Silakan. Wanita dan anjing serigala pada nomor 177 ya. Silakan. Apa yang dilakukan oleh anjing serigala? A. Menabrak elang. B. Mencuri makanan. C. Mendorong bebek. D. Mengejar ayam. E. Menggigit elang. Yang mana menurut Seseng Sece yang benar? Tentu Seseng Sece yang telah mengikuti ceritanya tidak asing lagi ya. Ya, yang mana yang benar? Ini kelihatannya banyak yang benar ini. Baik, close ya. Kita lihat jawaban yang benar. Silakan, co-host. Jawaban yang benar adalah anjing itu menggigit seekor burung. Kita lihat jawaban yang tepat. Ya, silakan, host. Adalah 3E ya, menggigit elang. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Wah, internetnya lagi sedang bermasalah ya.
Johannes Sesyong, bantu baca. Ayo udah masuk, udah join. Oke, ya soal nomor 4 ya. Sebentar. Ya, Udah join kembali. Dan Surya Sesyong. oke, siap, siap, siap. Kan, Han. Oh, Tan Surya Sesyong. Tidak ada suara, Le. Kan, An? Lagi join audio ya. Gimana saya lanjut dulu lah ya untuk soal nomor 4 Ya, ya. boleh Sesyong. Ya, Oke, silakan. Kan, soal An. nomor 4 sambil menunggu Tan Suryanto Sesyong ya. Ini ada kuis sama Nera menyelamatkan bumi. Mohon di next kan. Oke. Ya, apa kemampuan dari biksu lansia? Apakah A. menerawang masa lalu? B. Memiliki mata dewa? C. Membaca wajah? D. Menjaga asrama Nera? E. Mendisiplinkan asrama Nera. Oke. Karena berhadiah, kita biarkan kita minta host yang close quiz ya. Oke, sudah di close ya. Jadi jawabannya, oke. Wah, kemampuan tuh melihat wajah. Jawabannya C. Membaca wajah. Oke, coba kita next. Oke, soal nomor 5. Oke, Tan Suryanto Sesyong. Baik, Kanan ya. Kanan Johannes Sesyong. Sorry, ini hari ini luar biasa nih mengganggu kenyamanan Sesyong Sece ya. Baik, kita lanjut lagi. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ya. Ini belum dibaca udah pada jawab Sesyong. Udah kita tunggu close aja kali ya. Iya. Tapi di tempat saya belum ada gambarnya ya. Nah, mungkin silakan. Oh, oke lah. Mungkin saya coba bantu ini ya, bantu backup ya Sesyong. Silakan. Oke, sudah di close ya. Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah pertobatan diri. Oke, next ke soal. Baik, udah muncul nih Sesyong Johannes. Oke, next ke Soal nomor 5. Kanan ya. Saya lanjut soal nomor 6 ya. Yes. Ya, di dalam kitab Sutra Buddha selalu menyebutkan kalpa. Apa arti dari kalpa? A. Waktu. B. Tempat. C. Dunia. D. Tidak terbatas. E. Semua salah. Jawaban mana yang paling Wah, suaranya agak sedikit ini. Coba Sesyong tolong close video. Oke lah. yang video Sesyong Sece saya stop aja. Saya memunculkan yang soalnya aja ya. Baik, jawaban yang tepat adalah 6A ya, waktu ya Sesyong Sece. Baik, kita lanjut lagi. Soal nomor ke-7. Titik-titik adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan.
A. Keyakinan, B. Kerisauan, C. Kebodohan, D. Kesombongan, E. Pandangan. Menurut Sesong Sece, jawaban yang benar yang mana? Ini banyak yang benar ya. Silakan Sesong Sece. Waktunya sampai akan di-close oleh Sesong oleh host kita. Baik, kita close ya. Jawaban yang benar adalah, silakan host, 7A ya, keyakinan. Kita lanjut soal nomor 8. Kitab apa yang selalu menggunakan perumpamaan, sebab dan kondisi dan cerita untuk membabarkan dharma? A. Sutra Makna Tanpa Batas, B. Sutra Agama, C. Sutra Avatamsaka, D. Kitab Jataka, E. Sutra Sitikarba. Menurut Sesong Sece, yang mana? Kitab apa yang selalu menggunakan perumpamaan? Kan, sudah close ya. Kita lihat jawaban yang tepat adalah, silakan co-host, jawaban tepat 8D, Kitab Jataka. Ya, kalau teliti pasti sudah tahu ya Sesong Sece. Soal nomor 9. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 4 kelahiran adalah titik-titik. A. Kelahiran melalui kandungan, B. Kelahiran melalui telur, C. Kelahiran melalui kelembaban, D. Kelahiran tanpa kesadaran, E. Kelahiran spontan. Yang mana yang tidak termasuk ya Sesong Sece? Silakan dijawab. Baik, close ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah 9. Silakan 9D ya, kelahiran tanpa kesadaran. Nggak ada itu ya Sesong Sece ya. Baik, kita lihat soal nomor 10. Alam asura disebut juga dengan A. Alam dunia, B. Alam neraka, C. Alam kebahagiaan, D. Alam konflik, E. Alam dewa. Alam asura disebut juga dengan apa? Titik-titik Sesong Sece. Yang mana yang termasuk itu ya? Baik, close ya. Kita lihat jawaban yang benar. Alam konflik. Jadi memang alam asura itu sangat kompleks ya Sesong Sece ya. Di sana banyak konflik. Tapi mungkin banyak orang mau ke sana ya sesungguhnya. Soal nomor 11. Apa yang dapat diperoleh ketika seseorang mencapai kondisi samadhi dan praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan? A. Hanya kesenangan sementara. B. Keinginan untuk memiliki kekayaan dan harta benda. C. Kebijaksanaan dan pemahaman. D. Kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. E. Ketergantungan pada orang lain. Manakah jawaban yang benar menurut Sesong Sece? Baik, close ya. Kita lihat jawaban yang tepat. Silakan, host. Nomor 11. C. Kebijaksanaan dan pemahaman. Baik, kita lihat soal nomor terakhir. Siap-siap Sesong Sece. Mengapa Buddha membicarakan sebab musabbat buruk? A. Untuk menceritakan kisah masa lalu. B. Untuk menumbuhkan akar kebajikan. C. Untuk memahami prinsip kebenaran. D. Untuk menarik perhatian makhluk. E. Untuk memperbaiki kesalahan. Menurut Sesong Sece yang mana yang tepat? Silakan. Ya. Harus cepat ya, Sesong Sece. Akan di-close dulu nih. Baik, close ya. Kita lihat jawaban yang tepat adalah, silakan co-host. Soal nomor 12, jawaban yang tepat adalah 12E ya, untuk memperbaiki. Baik, masih ada co-host? Sudah selesai.
Baik, Sesung Sece Kanten ya. 12 soal telah kita lalui. Ya, untuk Sesung Sece, kalau sering mendengarkan ceramah master, jawabannya sebenarnya sudah ada di pikiran. Jadi bisa menjawabnya dengan sangat luasa juga ya. Dengan cepat. Dan tangkap. Baik, kan musikal juga ada menyangkut apa yang kita sampaikan pada hari ini oleh master ya. Baik, saya akan bacakan pemenang kuis pada malam hari ini tanggal 26 Mei 2024. Selamat ya kepada Elina Sece dari Medan, kemudian Dharma S. Sesyong dari Palembang, kemudian Marta Sece dari Palembang, Bumbeng Sesyong dari Medan, Atik Gunawan Sece dari Medan, Elita Sece dari Palembang, Elias S. Sece dari Palembang, Sherly Sece dari Palembang, Hevi Triana Sece dari Palembang. Nomor 10 tidak ada pemenang. 11 Yen kita Sece dari Medan. 12 Melisa Sim Sece dari Medan. Wah, hari ini luar biasa ya. Pemenangnya banyak dari Palembang dan Medan ya. Luar biasa Sesung Sece. Yang mudah-mudahan 37 faktor pencerahan ini yang kedua nih bisa membuat Sesung Sece lebih tercerahkan lagi ya setelah membacanya. Baik. Sesung Sece ada yang mau berbagi? Di sini kita genggam kesempatan yang ada. Ada Sesung Sece? Dengan siapa? Saya bagikan dengan satu produk ikan asin yang saya beli dan hasilnya sangat membanggakan. Ini suara siapa ya? Emi Sece ya? Emi Sece mau berbagi? Saya kurang dengar suaranya. Oh, tidak ada. Baik, mungkin ada yang silakan. Sesyung sharing tentang kemarin lah, sekilas tentang itu semalam Siddhartha Musical. Yang Ya, itu, boleh? Sesyung sharing Silakan. sedikit Sesyung. Yang saya dapatkan ya, karena kebetulan hari ini saya baru dapat kesempatan untuk menikmati juga ya apa perjalanan ini menyambung apa yang kita pelajari di ceramah master ya. Ya sebenarnya nyambung ya. Tapi yang hari ini usia Buddha itu adalah tak terhingga loh sebenarnya. Jadi yang selama ini yang saya pernah dengar juga sebelum saya mendengarkan ceramah master dari tahun-tahun sebelumnya ya. Juga pikiran saya begitu. Saya cuma tahu Buddha lahir di dunia ini adalah di Kapilawastu dengan cerita-cerita yang seperti itu. Tapi ternyata hari ini kita telah mendengarkan lebih jauh lagi ya. Bahwa usia Buddha itu bukan diukur dari apa yang kita lihat. Tapi mungkin Sesung Sece yang belum ada kesempatan untuk mengikuti Siddhartha the Musical itu luar biasa ya Sesung Sece. Dengan teknologi sekarang ini ya, dengan teater yang sempurna juga, dengan sound system yang sangat mendukung ya dari segi suara,
tampilan-tampilan dari para pemain luar biasa Sesung Seci. Dan di setiap sudut itu kita bisa melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Tapi tentu kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita dengar. Jadi bukan hanya, oh di dalam buku cerita tuh ada Dewa Data begini, terus Sang Buddha begini, tapi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Saya melihat ada 4 secantik ya ada 4 yang harus kita pelajari itu. Ada duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka, dan ada 12 nidana juga disinggung. Tapi di luar dari teater saya juga ada dengar ada juga berpendapat ya, sayangnya ini tidak ditampilkan tentang pesan-pesan Buddha yang terakhir, bahwa apa yang pernah ditanyakan oleh Ananda, bahwa kalau Buddha tidak ada, sudah parinirwana, siapa yang akan meneruskan. Nah, tapi di tampilannya tidak disampaikan begitu saja ya. Tapi Senincu ada, ingin ada ya, 12 nidana ada, dan itu ada. Mungkin dari Tina Sece, mungkin ada pandangan apa setelah menonton The Musical ini? Mungkin ada pandangan lain? Silakan. Mungkin Tommy yang sharing ya, kemarin karena dia pulang dari sana banyak sharing ke saya tentang ini ya, tentang di mana Buddha lahir sampai mencapai parinibbana. Dia memang dari kecil tuh Tommy ada suka ya buku cerita-cerita kelahiran itu Buddha Gautama atau Tuhan Yesus. Nah, dulu dia kecil paling suka itu bacanya. Jadi kemarin dia sambungkan kembali bahwa ya banyak ceritanya Sesiung. Makanya dia ada dapat setelah melihat, mendengar. Karena tadi saya tanya, kalau saya lihat di Google ya, itu kan Sang Buddha mencapai pencerahannya kan umur 35 ya. Tapi kalau kemarin kan waktu ditayangkan itu kan dia umumkan Buddha itu selama perjalanan pembabaran dharmanya kan 49 tahun ya. Sesiung. Jadi mungkin tadi kata Tommy, hitungan aliran Theravada atau Mahayananya yang berbeda ya. Nanti Tommy jelaskan ya Sesiung. Silakan Tommy, Sesiung mau sampaikan sesuatu, silakan. Ya, Wan Tan Surento Sepo. Ya, Sepo. Ya, kemarin ya saya kan nontonnya kemarin ya, Sepo ya. Jadi ya pada dasarnya sangat luar biasa kemarin kan. Yang pikirnya tidak menarik ternyata sangat menarik gitu kan. Beda lah gitulah. Kalau kita baca buku cerita, buku yang bergambar dulu kayak yang Hipasiko ya kan yang sering cetak itu kan Hipasiko, tapi yang kemarin itu memang luar biasa. Kita jadi tahu gitu Sang Buddha sendiri itu juga pada dasarnya dia mau mencapai pencerahan, tapi di titik kelahiran paling terakhir pun masih banyak tantangan tersendiri ya. Jadi Sang Buddha menegaskan bahwasannya kita nggak bisa langsung saya chanhoi bertobat ya kan, butuh pelatihan diri berkalpa-kalpa seperti yang tadi kita lihat ya semua ya. Jadi kalpa itu kan tentang waktu, jadi butuh berkalpa-kalpa untuk bisa menjadi seorang Buddha gitu kan. Semua kan. Sang Buddha sendiri waktu meninggalkan keduniawian juga ya sangat sangat berat nih ya, baik dari keluarga dia sendiri ya kan. Cuman di situ ya kita belajar bahwasannya pelatihan diri itu tidak mudah gitu. Kita harus banyak belajar gitu. Lebih kurang seperti begitu. Betul. Lebih kurang begitu, Sopo. Baik, ya kan Ania, ini tanggapan dari Tommy Sesiung
apa yang dia rasakan itu. Tapi ada satu yang menarik ya Sesung Sece ya, bahwa Dewa Data walaupun kelihatannya adalah simbol kejahatan ya, tapi dia juga mempercepat pencapaian Buddha. Jadi ingat ya Sesung Sece, dalam kehidupan ini kalau ada yang menarik kaki kita, jangan cepat-cepat mengatakan bahwa itu jelek. Itu ada hikmahnya di balik semua daripada itu. Saya juga ada merasakan bahwa kadang-kadang dalam kehidupan ini, kalau ada seseorang yang menyinggung ya kelemahan kita, jangan anggap itu adalah kebencian ya Sesung Sece. Saya juga banyak melihat ya orang bangkit karena dihujat, dihina, tapi dengan adanya itu dia bangkit bahwa dia harus berjuang, tapi akhirnya dia berhasil di dalam kehidupannya. Itu yang saya lihat ya Sesung Sece ya. Jadi banyak hikmah yang kita bisa petik dari pelajaran itu. Ya, kadang-kadang hal itu adalah jelek di awalnya, belum tentu akhirnya jelek. Tapi kita sudah terlanjur benci kepada orang ini. Bukankah ada satu perkataan bahwa perkataan musuh adalah kelemahan kita? Sesung Sece pernah mendengarnya juga ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Karena seorang lawan tentu dia mencari kelemahan kita untuk menjatuhkan. Ya, jadi hal ini juga menjadi satu pelajaran buat kita ya Sesung Sece ya. Baik, ini jam 9 telah lewat 9 menit ya. Ini host, saya minta waktu sedikit. Ini Viviliang Sece masih resen ya. Ya, ada yang saya mau tambahkan. Apakah Yang mau kemarin, menyampaikan sesuatu? ya, yang kemarin itu lebih banyak tentang Devadatta yang akan merusak sangha ya, mengajak para sangha untuk bisa membelok gitu ya. Jadi akhirnya beliau pun dengan segala kekuatan gaibnya itu melemparkan batu dari gunung-gunung, dan juga akhirnya dianya sendiri ya yang mendapatkan hukum karma, yang ada sebuah lubang, dan beliau itu akhirnya karena itu ditelan oleh bumi ya, jadi di situ pun masih ditampakkan. Jadi banyak tentang Devadatta, dan ini juga menjadikan Buddha sebagai suatu ujian ya, bahwa beliau itu bisa menjadi Buddha karena adanya musuh ya, yang saudaranya sendiri, saudara sepupunya, sehingga beliau bisa mencapai kebudaan. Kaen. Jam 9 lewat, mungkin ada sesuatu bisa tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Ya, tapi sebelumnya saya katakan kepada tim Simfasia, tadi kepada Maria Krislina, kepada Ervina Sece, Kelly Sece, Ong Ciwi Sesiong, Ratna Sece, Aliman Sesiong, Johannes Sesiong, dan tadi yang sharing kepada Viliang Sece, Tina Sece, dan Tommy Sesiong. Ada masalah pemutaran videonya.感恩师公上人开始。
感恩师故事博，金丝妙莲华，熏法香语汇。Kosakata Shun Fasyang, Bab 16, Panjang Usia Tata Gata, episode 1527. Usia Buddha adalah tak terhingga, berdiam selalu dan tidak pernah lenyap. Shou Yao, berusia panjang dan berumur pendek. Ming Xing Tu, sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Widya Carana Sampana. Ming Xing, kebijaksanaan dan tindakan. Widya Carana, pengetahuan dan perilaku. 感恩是故事博，晚上好。 Baik, kangen ya. Ini dengan siap pusat. Mana nih? Mari kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Tatia Qing Qi, Qing He Zhang, Xiang Po Pusa, Ji San Ren, Xing Shan Wen Xin, Yi Wen Xin, Zai Wen Xin, Shan Wen Xin. Ya, kangennya sesungguhnya semua. Maaf ketidaknyamanan malam hari ini ya. Dan Taja Ingin ya, kalau yang sudah absen. Sampai jumpa, sampai besok. Dan Taja. Kangen sesiung, kangen Taja. Dan Taja.来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共